Oke, di konten kali ini kita akan membahas terkait dengan transfer update yang mana ada beberapa pemain yang diisukan akan bergabung ke klub satu ke klub lainnya dan kemudian ada yang sudah diputuskan akan bergabung ke klub tersebut. Oke, kita akan masuk dalam segmen transfer update. Di beberapa hari terakhir ada beberapa pemain yang diisukan akan bergabung ke klub lain dari klubnya sebelumnya gitu. Ada beberapa pemain, kali ini kita akan bahas 3 pemain aja kayak gitu karena juga waktu yang terbatas. Oke. Yang pertama itu yang diisukan adalah yang apa ya namanya yang sangat bukan menggemparkan, yang sangat banyak dibahas oleh orang di Twitter, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, itu adalah Declan Rice yang akan ke Arsenal gitu. Nah, West Ham itu meminta harga kurang lebih 100 juta untuk seorang Declan Rice kayak gitu. Nah, yang klub yang berminat itu at least ada dua, paling tidak ada dua, yaitu Manchester. Yang pertama itu ada Arsenal dan juga Manchester City kayak gitu. Nah, Arsenal itu pertama ngebid duluan di angka 85 juta kalau nggak salah, 85 juta, terus ditolak oleh West Ham, terus ke angka 90 plus sekian dan juga ada sampai 100 mungkin, dan juga ketika mereka lagi bid maka masuklah Manchester City dengan dana yang tak terbatas kayak gitu, yang mana semua fans Arsenal bahkan Edu dan Arteta mungkin agak kesal juga dengan City ya. Pasti siapa yang gak mau bergabung dengan City gitu loh, kalau mau cari trofi ya ke City kayak gitu. Cuman kalau ke City ya tantangannya harus perform tiap minggu, karena kalau nggak perform tiap minggu, minggu depan pasti nggak dimainin oleh Pep. Bahkan kalau perform di minggu sebelumnya belum tentu dimainin Pep di minggu kedepannya kalau tidak sesuai dengan kebutuhan strategi pada saat lawan tim yang ada pada minggu berikutnya kayak gitu. Jadi ya Declan Rice, tapi biasanya gila juga minta 100 juta minta 100 juta untuk Declan Rice gitu ya. Declan Rice memang masih muda, 24, 23, 24 ya, masih dalam masa-masa peak-peaknya pemain lah. Masa peak pemain itu kan sekitar 24 sampai 28 atau 29, itu kan masa-masa peaknya pemain bola kayak gitu. Jadi untuk harga 100 juta sih ya agak kemahalan sih sebenarnya kalau 100 juta kayak gitu. Cuman ya di Inggris tahu sendiri, kalau udah dia pemain Inggris gitu, berkebangsaan Inggris, ada yang namanya apa ya, pemain home ground. Pemain home ground itu artinya pemain yang berdomisili, bukan berdomisili, yang berwarga kenegaraan Inggris, itu pasti lebih mahal dari pemain-pemain biasanya kayak gitu ya. Kalau menurutku sih harga Declan Rice ya dengan kualitas dia 60-70 sudah layak sih. 100 juta ya, bukan dia gini gini, apakah 100 juta itu layak untuk seorang Declan Rice? Menurutku tidak. Tapi apakah wajar dengan bakat dia? Wajar, cuman tidak layak dihargain segitu kayak gitu. Cuman kalau misalnya ada klub yang mau bayar 100 juta ya nggak masalah juga sebenarnya. Cuman ya zaman sekarang juga sulit juga mencari seorang pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Declan Rice kan at least bisa bermain di dua bahkan 3 posisi. Di center back juga dia bisa, terus di DM dia bisa, box to box juga dia bisa. Jadi ya 100 juta ya wajar, cuman nggak worth it sih menurutku gitu. Tapi ya kembali lagi kepada keputusan tim masing-masing. Timnya mau ngambil 100 juta atau enggak. Yang dikabarkan ngambil itu yang ngebet kan Arsenal. Si City dikabarkan sudah out of the race, sudah tidak lagi ingin berburu karena nggak mau perang harga gitu loh. Karena Manchester City juga punya presiden buruk terhadap Calvin Phillips yang dibeli dari Leeds 60 juta dan nggak pernah main semusim terakhir kayak itu. Jadi ya kembali lagi aku bilang tergantung kepada klubnya mau ngambil atau enggak kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ada Jurgen Timber dari Ajax yang juga dikabarkan diincar oleh Arsenal gitu. Ya, sebenarnya kayak gini sih. Sebenarnya apakah ini good deals di angka 40, 30, 40 gitu. Ya, menurutku worth it. Memang segitulah harganya seorang Jurgen Timber dengan bakat dia gitu, dengan konsistensi yang sudah ditunjukkan dia di Ajax ya. By the way, aku suka nonton Ajax di Liga Belanda, aku suka gitu. Liga-liga yang paling aku suka nonton itu cuma 3. Liga Inggris, Belanda,
dan juga Liga Jerman lah, Liga Spanyol, Liga Italia aku jarang nonton karena jarak timnya itu sangat jomplang kayak gitu. Kayak misalkan di Liga Spanyol ya yang at least yang berkuasa cuman Madrid dan juga Barcelona kayak gitu. Terus di Italia juga ya timnya nggak ada yang hebat juga nggak ada yang hebat, cuman lebih cenderung ke jelek ya. Sorry itu saya kepada fans fans Serie A, cuman ya kalian pasti sepakat kayak gitu. Jadi kembali lagi ke Jurgen Timber. Nah Jurgen Timber ini menurutku ya Jurgen Timber ini kan musim lalu sebenarnya sudah hampir pindah ke MU, cuman ya ada kakek-kakek tua bernama Van Hal yang mengatakan jangan pergi ke MU karena MU itu bukan klub sepak bola tapi mereka adalah klub marketing gitu. Artinya tidak mementingkan sepak bola, lebih mementingkan keuntungan ataupun lebih mementingkan popularitas daripada sepak bolanya gitu ya. Kakek-kakek tua itu kan sirik karena dia dulu di MU tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Tapi but it's okay, it's part of football kayak gitu. Jadi apakah Arsenal itu membutuhkan Jurgen Timber? Ya butuh, bahkan MU butuh kayak gitu. Jurgen Timber ini bisa bermain sebagai DM juga bisa, bermain sebagai center back juga bisa, bermain sebagai full back kanan juga bisa. Jadi permainan yang serba bisa lah, yang tidak tipe pemain yang hanya bermain di satu posisi. But ya Arsenal tahu sendiri ke dalam skuadnya kayak apa kayak gitu ya. Menurutku kalau misalkan ini jadi deal di harga 30-40 juta ya rasaku great inilah great signing kayak gitu. Signing penandatanganan yang sangat bagus bagi Arsenal di angka 30-40 juta dengan pemain seharga Jurgen Timber. Ya rasaku sangat sebuah kemenangan yang sangat berarti bagi Arsenal dan mendapatkan tanda tangan Jurgen Timber based on penampilan dia di Ajax ya kan. Liga Belanda dan juga Liga Inggris kan itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Tapi berdasarkan apa yang kita lihat ditampilkannya di Belanda bersama Ajax Amsterdam ya menurutku dia pasti perform asalkan Arteta nggak keras kepala menempatkan dia di posisi yang tidak dia nyaman ya pasti dia perform kayak gitu. Oke? Ya menurutku itu sih, nggak ada lagi tentang si Jurgen Timber. Aku juga berharapnya kalau aku pribadi ditanya apakah MU harus ambil Timber, nggak usah aku bilang karena karena MU itu harus menjadi klub yang memiliki harga diri. Sudah ditolak ya udah nggak usah dikejar-kejar lagi, sama seperti Frankie De Jong nggak usah dikejar-kejar lagi. Kalau dia nggak mau ya udah nggak usah. Tapi kalaupun misalnya MU ngambil dia ya kita mau bilang apa, semoga dia perform. Cuman kalau ingin menjadi sebuah klub yang berdaulat gitu, sebuah klub yang memiliki wibawa, kalau udah ditolak bukan ini yang ditolak ya, maksudnya bukan harga yang ditolak. Kalau pemainnya sendiri tidak menginginkan bermain ya ngapain dikejar kayak gitu loh. Oke? Bukan bagi MU aja sih, bagi semua tim kalau udah ditolak ya udah nggak usah dikejar lagi gitu. Toh ya bukan pemain bola, bukan cuman dia seorang kayak gitu loh. Oke? Nah ya selanjutnya itu sudah ada kabar dari seorang Fabrizio Romano yang mana si Mason Mount itu sudah here we go ke MU dengan nilai 55 juta plus add-ons kayak gitu ya. Artinya 60 juta lah, 60 juta euro sudah dikabarkan deal dengan MU gitu. Nah sekarang pertanyaannya kita ingin bahas terlebih dahulu apakah MU membutuhkan sosok seorang Mason Mount gitu. Nah menurutku pribadi Mason Mount itu bukan pemain top gitu, tapi juga nggak jelek ya. Ada di tier 2 lagi gitu, ada di tier 2, ada di peringkat 2 yang top, yang bagus, yang jelek lagi gitu ya. Menurutku dia ada di tier 2 yang ya bagus. Dia tidak se-skillful kayak De Bruyne kejauhan, tidak se-skillful seorang Martin Odegaard, masih jauh gitu loh. Cuman dia adalah tipe pemain yang memiliki etos kerja yang cukup bagus, yang cukup berharga atau bernilai bagi MU gitu. Karena at least MU cuman punya beberapa pemain di tengah, cuman McTominay, Fred, Bruno, terus Eriksen yang udah ya kasarnya sakit-sakitan. Artinya Casemiro satu, artinya kan yang bisa diharapkan bermain 31 musim penuh itu cuma 2 pemain, Casemiro dan juga Bruno gitu. Nah, ketika masuklah seorang si ini siapa? Mason Mount ya akan menambah amunisi. Artinya ada 3 pemain yang siap bermain sepanjang musim, Casemiro, Bruno dan juga Mason Mount ya. Posisinya di mana? Kalau aku bilang dia akan main either itu box to box atau sebagai
dua attacking midfield bersama seorang Bruno Fernandes, atau kalaupun misalnya si Ten Hag itu kembali kepada pakemnya di Ajax yang tidak mengandalkan attacking midfield. Jadi ya bisa juga mereka berdua sama Bruno menjadi box to box, menjadi gelandang pekerja keras di tengah, ya bisa-bisa aja, nggak menutup kemungkinan. Tapi ya kembali lagi menurutku, kembali lagi ke Ten Hagnya mau main seperti apa dengan seorang Mason Mount gitu, atau bisa juga kan Bruno yang digeser ke kiri atau ke kanan jadi sayap, Mount yang menjadi seorang gelandang, apa ya bahasanya, gelandang serang, atau Mountnya yang bisa diubah menjadi sayap gitu kan. Kelebihan Mount ini kan adalah dia membutuhkan banyak ruang untuk dribbling, untuk masuk ke dalam kemudian shooting gitu, tapi dia juga tidak sekreatif Odegaard, aku bilang. Dia apakah ini good signing? Menurutku good signing kayak gitu. Nah sekarang kita bahas apakah ini adalah good deal dengan 60 juta. Gini, aku kembali lagi bilang bahwasanya kalau ini good deal, yes, I agree, itu adalah sebuah good deal. Cuman pertanyaannya apakah worth it dengan harga 60 juta sekelas Mason Mount? Kalau aku pribadi kemahalan, yaitu harga Mason Mount itu dengan track record dia 2 tahun terakhir itu main jelek yaitu, yang artinya dia bahkan starter aja jarang jadi starter di musim ini maupun musim sebelumnya, ya di angka 30 sampai 35 udah harganya seorang Mason Mount kayak gitu. Tapi apakah wajar di angka 60? Ya wajar, cuman tidak worth it, tidak sepadan gitu loh. Ngerti? Maksudnya wajar dalam artian dia pemain asli Inggris yang seperti sudah aku jelaskan berikutnya. Liga Inggris itu menganut yang namanya sistem home ground, yang artinya pemain Inggris itu lebih mahal daripada pemain-pemain yang ada kayak gitu. Cuman ya ini good signing bagi MU. MU juga membutuhkan seorang Mason Mount untuk menjalani, apalagi musim depan MU main di Liga Champions. Jadi menurutku ya win-win solution. Dan juga Mason Mount juga di Chelsea kan ya praktis udah nggak dapat tempat lagi gitu, dan juga dia ingin main di MU ya. Menurutku good signing juga bagi MU gitu loh. Artinya kita tinggal lihat apakah Ten Hag bisa memanfaatkan ini pemain dengan baik gitu. Oke? Nah itu dulu terkait dengan transfer update. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip juga nggak apa-apa. Oke? Terima kasih dan ciao.